perkenalkan, nama saya Stefania Angela Nenggolan. Saya di sini ingin memperkenalkan aplikasi yang bernama Siapik, yang merupakan aplikasi pembuatan pencatatan keuangan yang dibuat khusus untuk para pelaku-pelaku UMKM. Dengan aplikasi ini, para pelaku UMKM bisa membuat laporan keuangan dengan lebih jelas, lebih rapi, dan juga mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi mereka juga bisa lebih tahu sudah sebaik apa dan sudah sejauh apa perkembangan usaha yang telah mereka lakukan. Jadi saya akan langsung saja untuk melakukan tutorialnya. Yang pertama itu aplikasi si Apik ini bisa dibuka melalui web ini yaitu www.bi.go.id. Tapi bisa juga langsung dicari saja namanya si Apik. Pasti akan langsung muncul ini. Kemudian setelah masuk ke sini, kita akan pastinya ya, sudah pastinya langsung daftar saja. Nah, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang bisa dilihat, diperhatikan, hal-hal yang penting juga. Nah, kalau menurut kita sudah pas, kita bisa pilih saya setuju saja. Kemudian lanjutkan. Kemudian di sini kita harus mengisi beberapa data seperti nama lengkap, username, email, nick, password. Nah, kalau sudah diisi semua, bisa langsung klik daftar sekarang. Dan setelah itu harus kembali login lagi ke sini dengan memasukkan username. Nah, masukkan password juga. Pastikan username dan juga password kita itu sudah tepat ya, tidak salah. Kemudian login. Oke. Kita akan menambahkan usaha yang kita miliki. Di sini kita harus memilih dulu usaha kita ada pada bidang apa ya. Dan di sini saya ada contoh data-data transaksi yang akan saya masukkan kebetulan. Dan di sini data yang akan saya masukkan itu usahanya berada pada bidang manufaktur, jadi saya akan pilih manufaktur saja. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa memasukkan logo perusahaan kita pada pilih gambar nanti ya. Namun di sini saya hanya akan memasukkan atau mengisi bagian-bagian yang berbintang seperti ini saja karena itu merupakan hal-hal yang wajib untuk diisi. Tapi untuk para pelaku UMKM bisa mengisi saya sarankan juga mengisi semua ya, mulai dari nama sampai kecamatan, kelurahan, nomor telepon, fax, email, website, kemudian deskripsi usahanya ya. Di sini saya akan isi dulu. Nama usaha saya buat saja CP Budi saja ya. Oke, alamat usaha ini saya buat di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Oh, di sini lebih baik digunakan detailnya saja untuk pembuatan alamat detail usaha kita, yaitu saya akan buat jalan rela saja ya. Kemudian saya masuk ke kabupaten. Karena Medan itu kota, jadi saya pilih kota Medan saja. Kemudian masuk kepada nama pemilik. Saya buat nama saya saja. Kemudian masukkan nih. Itu saya buat asal saja ya. Karena itu data pribadi. Saya pilih tahunnya pada tahun 2025 bulan Januari. Kemudian simpan. Oke, sudah berhasil.
Saya masuk ke usaha yang sudah saya buat tadi. Di sini kita akan membuat data yang ada di atas ini dulu. Yang pada file saya ini, bagian yang atas, nomor 1 sampai nomor 9, kita masukkan kepada data saldo awal. Dari sini kita masuk ke data, terus dari sini kita masuk ke data saldo awal. Di sini kita akan menambahkan semua. Mulai dari kita pilih kas, karena di nomor 1 ini ada kas yang ada saat itu sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta ya. Kita masukkan, kemudian simpan. Oke. Kemudian yang kedua ada tabungan di Bank ABC. Kita pilih dulu tabungan atau dompet elektronik. Kemudian kita tambahkan nama banknya. Di sini dibuat di keterangannya namanya Bank ABC saja. Kemudian masukkan nomor rekening. Saya masukkan acak saja. Mata uangnya kita masukkan juga IDR. Kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi di sini Bank ABC. Nah, sudah nampak. Di sini saldo awalnya dimasukkan sebesar 10 juta. Oke, kemudian kita simpan. Oke, kita masuk pada nomor 3 yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Kita pilih opsi piutang usaha, kemudian kita tambahkan nama. Di sini piutang usahanya itu di Homestay Ari. Kita buat di sini namanya Homestay Ari saja. Homestay Ari. Alamatnya saya buat saja di Medan. Di sini kalian harus membuat alamat asli ya. Di sini karena saya hanya membuat tutorial, jadi saya hanya akan membuat nama atau alamat-alamatnya itu acak saja. Kemudian masukkan nomor telepon kalian, faxnya dimasukkan, email, website, kontak personnya juga. Kemudian simpan. Oke. Kita pilih lagi Homestay Ari. Saldo awalnya berada sebesar 1 juta. Oke. Simpan. Nah, kita tambahkan selanjutnya ada aset berupa tanah yang akan dibangun rumah makan. Jadi, karena ini tanah, jadi kita masukkan kepada aset tetap. Kemudian kita masukkan nama asetnya itu tanah. Ini masuk kepada kelompok aset lainnya. Karena tanah tidak akan ada penyusutan ya. Kita pilih lanjut saja. Nilai perolehannya di sini sebesar 100 juta. Oke. Kita simpan. Kita pilih lagi tanah. Nah, sudah terdapat nilainya di sini. Kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya ada aset peralatan dapur satu set ya, sebesar 30 juta. Di sini juga kita masukkan kepada aset tetap. Kemudian kita masukkan namanya peralatan dapur saja. Dapur. Oke. Kita masukkan kepada set lainnya juga. Nah, nilai perolehannya itu sebesar 30 juta. Oke, simpan. Kita pilih lagi peralatan dapur. Oke, sudah nampaknya. Kita simpan. Selanjutnya ada utang usaha.
kepada supplier ayam. Jadi ini kita masukkan kepada utang usaha, kita scroll ke bawah sedikit saja, sudah nampak utang usaha. Kemudian kita buat nama pemasok lebih dulu, yaitu supplier ayam. Oke, alamatnya saya akan buat Medan saja. Kemudian disimpan. Kita pilih lagi supplier ayam. Saldo awalnya kita masukkan yaitu sebesar 5 juta. Oke, 5 juta kita simpan. Kemudian lanjut lagi kepada utang bank di Bank Bahari. Salah ya. Kita pilih utang bank. Sisa jangka waktunya di sini ada selama 10 bulan. Kita hanya masukkan jumlah atau lama bulannya saja, seperti 10 bulan. Jadi kita masukkan 10 saja. Kemudian kita masukkan jumlah bunga pinjamannya. Di sini keterangan bunga pinjamannya 0% ya, berarti tidak ada. Kita buat 0 saja. Kemudian kita pilih pemberi pinjaman. Kita buat namanya yaitu Bank Bahari. Bahari. Kemudian kita simpan. Kita pilih lagi. Oke, sisa pinjamannya itu ada sebesar 31 juta rupiah. Oke, kita simpan lagi. Tambahkan lagi untuk modal awal sebesar 100 juta. Kita pilih ya, modal awal kita scroll ke bawah. Itu ada di nomor urutan paling bawah. Kemudian kita masukkan saldonya sebesar 100 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk yang terakhir ada saldo laba sebesar 10 juta rupiah ya. Kita scroll lagi paling bawah. Kemudian kita masukkan sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita simpan. Nah, begitulah untuk mengisi data saldo awal. Kemudian di sini akan ada data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian ini saldo-saldonya. Nah, jika ingin mengedit bisa dilakukan dari sini. Dan jika ada kesalahan saat melakukan pengisian data tadi bisa dihapus ya. Dari sini. Kemudian selanjutnya ada transaksi. Yaitu ini. Transaksi pada bulan Juli 2025 ya. Karena kita tadi memasukkan perusahaan kita pada tahun 2025. Kita masuk kepada opsi transaksi. Nah, transaksi pertama itu dilakukan pada tanggal 1 Juli, yaitu pembayaran gaji sebesar 500 juta rupiah. Oh, salah, 500 ribu rupiah. Banyak sekali ya 500 juta rupiah. 500 ribu rupiah, maka kita scroll ke bawah, masuk kepada bagian pengeluaran, kemudian beban tenaga kerja, karena ini merupakan pembayaran gaji. Pembayaran gajinya itu ada sebesar 500 ribu rupiah. Dilakukan secara tunai ya. Kemudian kita buat tanggal. Ini dilakukan pada tanggal 1 Juli. Oke. Kemudian kita simpan. Kemudian kembali ke menu. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada 2 Juli Bu Marlina menambahkan modal berupa motor untuk usaha. Kita masuk kepada penerimaan, kemudian modal. Kemudian modal barang, kita tambahkan dulu. Nama asetnya yaitu motor. Tadi ya karena yang diberikan oleh Ibu Marlina itu adalah motor. Kita pilih kelompok asetnya itu kelompok pertama.
Kemudian masuk kepada sepeda motor, sepeda, dan juga becak. Nah, nilai perolehannya di sini ada sebesar 20 juta rupiah. Oke, kemudian kita simpan. Kita pilih lagi di sini untuk bagian pilih aset, kita pilih motor. Kita isi lagi tanggalnya pada tanggal 2 Juli. Wednesday. Berikut, kemudian kita simpan. Kita kembali lagi ke menu untuk transaksi selanjutnya, yaitu pembelian secara transfer. Kemudian kita untuk bagian yang ketiga ini kita masuk kepada pengeluaran. Kemudian pembelian bahan material. Kemudian pembelian bahan material secara tunai. Oke, kita pilih dulu. Kita buat dulu nama pemasoknya, yaitu Toko Berkah ya. Nama alamatnya, sebut saja Medan. Nah, di sini kalian bisa mengisi yang lainnya juga, kemudian simpan. Oke. Di sini dilakukan pembeliannya itu secara transfer, maka kita pilih dulu Toko Bahari. Metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer dari tunai. Oke. Pilih banknya itu Bank ABC, karena tadi kita menabung di Bank ABC ya. Transaksinya dilakukan pada tanggal 3 Juli. Terus kita tambahkan barang yang dimasukkan. Yang pertama itu ada ayam. Di sini bisa dimasukkan kategori barangnya ya, bahannya. Namun saya buat ayam saja. Oke, kita pilih lagi. Kemudian satuannya kita buat di pieces. Kemudian harga beli satuan. Harga beli satuan di sini dijelaskan sebesar 30.000 per ekor. Kita masukkan 30.000 per ekor. Nah, oke, kita simpan. Kita pilih lagi ayam. Jumlah stoknya di sini dijelaskan sebanyak 20 ekor. Kita masukkan 20, kemudian simpan. Di bawah akan langsung terdapat jumlahnya dari semuanya. Dari pembelian 30.000 per pieces ekor dengan jumlah 20 ekor ya. Kemudian kita simpan. Kemudian karena di sini masih ada pembelian beras dan juga tepung terigu, kita tambahkan transaksi saja. Kita pilih lagi transfer, Bank ABC, kemudian tanggalnya juga pada tanggal 3 Juli. Oke. Kita tambahkan lagi, namanya yaitu beras. Kategorinya saya buat beras juga ya. Oke. Kita pilih kategorinya, kemudian masukkan satuannya ini di sini berasnya itu dalam bentuk kilogram. Harga persatuan beras di sini dijelaskan sebanyak 15.000. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Di sini kita pilih lagi beras. Kemudian kita masukkan stoknya sebanyak 200 kg ya. Kemudian simpan. Di bawah akan langsung nampak. Jumlahnya itu sebanyak 3 juta ribu rupiah. Kemudian tambahkan transaksi lagi untuk transaksi terakhir pada tanggal 3 Juli yaitu tepung terigu. Kita ubah lagi metode pembayarannya transfer Bank ABC. Tanggalnya pada tanggal 3 Juli. Kemudian kita tambahkan lagi nama bahannya yaitu tepung bumbu ya. Kategorinya juga akan saya tambahkan tepung bumbu.
Oke, kita pilih kategorinya tepung bumbu. Di sini kita masukkan per pieces, karena di sini juga dijelaskan bahwa ini masuk ke bagian satuannya itu dimasukkan kepada pieces. Kemudian tepung bumbu ini harga per piecesnya itu Rp25.000. Kita masukkan Rp25.000. Kemudian kita simpan. Kita pilih lagi tepung terigu. Kemudian kita masukkan jumlahnya ada sebanyak 20. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ada jumlahnya di sini sebanyak Rp500.000. Maka kita simpan. Oke, di sini juga akan dibuat keterangan singkatnya ya. Karena pada tanggal 3 Juli kita sudah selesai, kita akan masuk ke 4 Juli, maka kita kembali ke menu. Di mana di sini ada penjualan paket ayam geprek. Kita masuk ke bagian penerimaan, penjualan, dan juga penjualan barang jadi tunai. Kita ubah tanggal menjadi tanggal 4 Juli. Karena transaksi ada pada tanggal 4 Juli. Kemudian nama pelanggan. Nama pelanggan di sini kita buat hmm, kita buat pelanggan saja ya. Alamatnya kita buat Medan saja. Kemudian kita simpan. Oke, kita pilih lagi. Nah, di sini terdapat jenis penjualan, metode pembayaran. Dan di sini penjualannya itu secara offline. Kemudian metode pembayarannya secara tunai. Kemudian barang manufaktur kita tambahkan, yaitu kita buat di sini paket ayam geprek. Ayam geprek. Kategorinya juga akan saya samakan saja. Kemudian kita simpan, pilih kategori. Satuannya itu ini tidak ada ya. Di sini jenis satuannya itu kita buat per paket saja. Kemudian kita simpan. Oke, kita pilih satuannya itu per paket. Mata uangnya IDR. Harga jual per satuan yaitu Rp25.000. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita pilih lagi paket ayam gepreknya. Jumlahnya kita masukkan. Di sini dijelaskan jumlahnya itu ada sebanyak 80 paket. Maka kita masukkan angka 80 saja. Simpan. Di bawah akan langsung ada jumlahnya. Subtotal yang akan dibayarkan itu sebanyak 2 juta ya. Jadi kita simpan saja transaksi ini. Oke, kita kembali lagi ke menu untuk transaksi selanjutnya yaitu pembayaran gaji karyawan. Kita masuk lagi ke pengeluaran. Kita scroll ke bawah. Kita masuk ke bagian beban. Kemudian beban tenaga kerja karena ini adalah pembayaran gaji tenaga kerja lagi yaitu sebesar Rp500.000 pada tanggal 8 Juli. Kita pilih 8 Juli. Oke. Kita buat di sini pembayarannya secara tunai saja. Kemudian kita simpan. Kembali lagi ke menu untuk transaksi selanjutnya yaitu pembelian secara transfer lagi ya. Seperti pada tanggal 3 Juli. Kita masuk kepada pengeluaran. Kemudian pembelian bahan material.
Pembelian bahan material tunai, kemudian kita pilih lagi pemasoknya, yaitu toko berkah karena masih sama tokonya. Secara transfer, kita pilih banknya ABC, tanggalnya kita buat tanggal 10 Juli ya. Oke. Kita buat barang. Karena tadi sudah ada, maka di sini akan tersimpan. Barang-barangnya sudah kita pilih, kita beli tadi. Kita pilih ayam untuk transaksi pertama, yaitu ayam. Karena masih sama, harga juga masih sama. Harga ayam, harga beras, harga tepung masih sama dengan tanggal 3 Juli. Kita pilih ayam. Di sini jumlah ayamnya itu ada sebanyak 20 ekor juga. Kita masukkan 20, kemudian kita simpan. Nah, di bawah terdapat lagi jumlahnya. Kemudian kita simpan lagi. Kita tambahkan transaksi karena akan ada 2 transaksi lagi pada tanggal ini. Kita ubah lagi jadi transfer. Bank ABC. Kita masuk ke tanggal 10. Kita ubah, karena tadi sudah ayam, kita masuk ke transaksi kedua pada tanggal ini, yaitu beras. Jumlahnya di sini berasnya jadi 100 kg. Kita simpan. Kita pilih lagi beras. Oh, sudah. Oke, sudah siap. 1.500.000 jumlahnya. Kita simpan lagi. Oke, kita tambahkan transaksi lagi untuk transaksi terakhir ya pada tanggal ini. Kita ubah lagi metode pembayarannya, kemudian banknya, kemudian tanggalnya juga. Tanggal 10. Oke. Kita masukkan untuk tepung terigu untuk transaksi terakhir pada tanggal 10 Juli, yaitu sebanyak 20. Kita simpan. Oke. Kita simpan lagi. Karena transaksi pada hari ini sudah selesai, kita kembali ke menu. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Juli, yaitu penjualan paket ayam geprek lagi. Kita masuk kepada penerimaan, penjualan, kemudian penjualan barang jadi secara tunai. Kita ubah lagi tanggalnya menjadi tanggal 11 Juli. Kita pilih pelanggan. Masih saya samakan ya. Kemudian jenis penjualan juga masih online. Metode pembayarannya masih tunai. Pilih bayar barangnya. Paket ayam geprek. Karena masih sama ya. Harganya juga masih sama. 25.000. Namun jumlahnya di sini berbeda menjadi 140. Kita simpan. Oke, di bawah nampak lagi ya jumlah totalnya. Kemudian kita simpan. Kembali ke menu. Untuk transaksi selanjutnya yaitu biaya air. Maka kita akan masuk ke pengeluaran. Kemudian beban. Karena ini ada biaya air, biaya listrik. Kita scroll ke bawah. Pertama kita pilih biaya air. Sebanyak Rp200.000 ya keterangannya. Oke, kita ubah tanggalnya lagi menjadi masih di tanggal 11 Juli ya. Oke. Ini dilakukan secara tunai. Oke, kita simpan. Oh, salah. Seharusnya kita tadi klik tambahkan transaksi ya, tapi tidak apa-apa. Kita akan kembali ke sini. Untuk biaya beban listrik ya. Biaya beban listrik sama dengan biaya beban air, yaitu sebanyak Rp200.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 11 Juli. Oke. Tetap tunai ya. Kita simpan lagi. Kemudian kembali ke menu. Kata transaksi pada 11 Juli sudah siap. Selanjutnya yang terakhir,
Ada stok opname. Stok opening itu mungkin ya. Yaitu kita masuk kepada pengeluaran. Pada pilihan terakhir kita scroll ke paling bawah, stok. Kemudian kita tambahkan. Bentar. Masih ada. Kita pilih ayam untuk pertama ya. Pada tanggal 12 Juli. Tadi yang pertama, karena kita sudah melakukan transaksi di tanggal 3 dan juga tanggal 6, di sini akan ditunjukkan jumlah stok yang sudah ada, stok lama. Namun di sini kita akan masukkan stok baru, yaitu untuk stok ayam ada sebanyak 11 ekor. Oke. Kita masukkan 11 ekor di sini. Di sini akan otomatis ditunjukkan jumlah selisihnya. Oke, kita simpan. Kita tambahkan transaksi lagi karena kita masih ada 2 transaksi di tanggal ini. Kita pilih lagi nama barangnya yaitu beras. Kemudian tanggalnya kita setel lagi di tanggal 12 Juli. Ini stok lamanya, kita tambahkan stok baru sebanyak 100 kg. Di sini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tambahkan transaksi lagi pada transaksi terakhir hari ini, yaitu tepung bumbu. Kemudian kita ubah lagi tanggalnya, 12 Juli. Kita okekan, kemudian kita tambahkan stok barunya lagi, yaitu sebanyak 20 kantong. Oke, di sini ada jumlah selisihnya ya. Kita simpan lagi. Nah, kembali ke dulu. Demikian untuk transaksi ya. Untuk transaksi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Juli, transaksi keuangannya, kita bisa lihat pada data saldo awal. Tadi bisa dilihat dari sini. Yang kita buat pertama, yaitu ini. Kemudian, untuk yang ini, bisa kita lihat pada menu data seperti ini, data bahan material. Tadi ada ayam, beras, tepung terigu, bisa kita lihat di sini. Yang lain juga bisa kita lihat ini. Semua akan ada pada data-data. Data-datanya akan ada di sini semua. Data set lain, pemberian pinjaman, kalau ada data pemberian data bank pemberi pinjaman, semua akan ada pada opsi pilihan data ini ya. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara untuk melihat hasil laporannya. Yaitu kita bisa masuk ke opsi laporan. Kemudian kita pilih laporan posisi keuangan neraca. Untuk neraca awal, bisa kita pilih pada tahun 2024, bulan Desember. Kita tampilkan. Nah, di sini akan terlihat. Nah, ini dia. Dan file-file ini juga bisa kita ekspor menjadi PDF, mulai seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk neraca awalnya per Desember 2024. Nah, kemudian untuk neraca akhir
Bisa kita pilih pada opsi 2025 bulan Januari. Kita tampilkan. Nah, berikutnya. Oke. Ini. Kemudian kita ekspor ke PDF lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Stok-stok barang. Ini ada rincian utang yang tadi ada kepada supplier ayam, Bang Bahari. Kemudian piutang usaha juga bisa akan ditunjukkan di sini. Kita sebanyak 1 juta homestay area. Nah, ini akan ada informasi penjualan pada periode 2025 karena tadi saya masih awal ya. Jadi sekian eh perkenalan saya dan juga si Apik yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.